Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Garut Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan dengan saya Resa Hadi Pertamaya, asal SDN 4 Lebak Jaya. Saya Mkus Kusnadi, asal SMPN 2 Kadang Pawitan. Saya Yopi Hermawan dari SMK Negeri 4 Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Resa. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Selamat siang juga Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak. Oh iya, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Pak Resa hari ini akan melakukan coaching ya, betul? Iya Pak, betul Pak. Melakukan coaching Kepada siapa? pada Pak Yopi. Kepada Pak Yopi ya. Oke. Nah, sebelum melakukan proses coaching hari ini ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak ya? Boleh Pak. Nanti pada saat coaching antara Bapak dengan Pak Yopi akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Gak apa-apa ya Pak ya? Nah, yang akan saya nilai adalah seperti apakah proses coaching yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kuncinya atau tidak. Kemudian juga bagaimana nanti apakah proses coaching yang Bapak coaching ya yang Bapak lakukan kepada coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang sudah Bapak tahu ya, ada kemitraan, kemudian proses kreatif ya, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut ya, yang mungkin sebelum dilakukan proses ini nantinya akan diobservasi ya oleh saya dalam hal ini. Nah, kalau boleh nih saya bertanya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, nah dari ketiga kompetensi yang tadi Bapak sebutkan ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Dari ketiga tersebut apa yang kira-kira kompetensi yang ingin Bapak lebih kembangkan secara spesifik? Untuk yang ingin saya kembangkan yaitu dari aspek mendengarkan aktif, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi ada dua ya Pak ya yang akan dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif ya, kemudian dilanjutkan bagaimana menyampaikan serangkaian pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, kira-kira nih indikator tercapainya seperti apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya didapatkan dari coaching ini
Itu yang saya lakukan coaching ya. mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkah seperti apa yang baik dari indikator kecerdasannya pada saat coaching, saat menemukan solusi atau kesalahannya Pak. Dari permasalahan. Ya. Jadi dari mendengar arti, kemudian menjawab pertanyaan yang berbobot, Bapak diharapkan nanti si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan itu ya. Nah, indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut. Dapat tahu juga cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti apa yang baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi dari atas permasalahannya sendiri. Baik, ya, saya sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan ya. Baiklah Pak Resa, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Resa lanjutkan untuk melaksanakan proses coaching dengan Pak Yofi. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan mendapatkan apa yang diinginkan oleh Pak Yofi sebagai coach dalam ini. Siap Pak. Terima kasih Pak saya. Siap Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Resa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, pekerjaannya baik Pak. Jalan Pak. Oke. Oh iya Bapak, maaf ya saya mengganggu Bapak. Bapak tinggal lagi sibuk? Kebetulan tidak Pak, lagi posisi istirahat luang waktu Pak. Oke, siap. Oh iya Bapak, maaf ya saya mengganggu. Nggak apa-apa Pak. Gimana Pak? Oke, begini Pak. Sebenarnya saya punya sedikit masalah nih di sekolah. Kalau Bapak berkenan, saya mau bercerita tentang masalah saya Pak. Boleh Pak. Silakan Bapak cerita apa yang menjadi masalah Bapak saat ini. Mudah-mudahan saya bisa sedikit membantu. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak. Jadi begini ya Pak ya, saya merasa kurang nyaman nih karena ada seorang siswi yang memiliki sikap kurang baik di kelas. Ketika saya mengajar, siswi tersebut sering datang terlambat, tidak suka mengerjakan tugas, dan sering menyepelekan pelajaran saya Pak. Bahkan siswi tersebut pernah pula bolos dan malah berdiam di kantin sekolah. Oh, seperti itu ya Pak masalahnya. Jadi siswa tersebut sering kesiangan, tidak mengerjakan tugas dan menyampaikan pelajaran Bapak. Nah, kira-kira yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini apa Pak? Saya berharap dengan percakapan kita hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan siswi tersebut. Seperti itu. Jadi ingin ada solusi dari permasalahan ini ya Pak. Betul. Nah, menurut Bapak nih, ukuran baik dari seorang siswi itu kira-kira kriterianya itu seperti apa Pak? Kriteria siswi yang baik menurut saya yaitu selalu datang tepat waktu, berlaku sopan dan santun, memperhatikan pelajaran, artinya respon dan mengerjakan semua tugas yang diberikan ketika pembelajaran, dan tidak pernah bolos ataupun berdiam diri di kantin Pak. Oke. Nah, itu kan kategori kriteria siswi yang baik. Nah, sementara dalam permasalahan ini yang sedang dihadapi oleh Bapak sekarang itu siswinya kurang baik ya Pak ya. Betul. Mungkin kalau saya tanya perilaku siswi tersebut kira-kira ada di level berapa Pak? Jika saya menanyakan level 1 sampai 10, siswi tersebut berada di level berapa Pak? Sepertinya Pak berada di angka 5 menurut saya Pak, karena dia itu suka bolos, tidak memperhatikan pelajaran, bahkan ketika pembelajaran tidak pernah
memperhatikan dan berdiam di kantin seperti itu Pak, dan bahkan berbicara seenaknya gitu, sehingga pada waktu itu kadang-kadang dia merasa bangga tatkala teman-temannya menertawakan. Oh, seperti itu ya. Sudah separah itu ya Pak. Oke. Sikapnya kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan siswi tersebut berperilaku seperti itu Pak? Kalau menurut saya Pak ya, perilaku seperti itu karena dia tidak suka dengan pelajaran saya, khususnya pelajaran matematik atau pelajaran eksak lah Pak ya. Di semester ini banyak sekali materi-materi pembelajaran matematik atau eksak, sehingga dia tidak termotivasi untuk mengikutinya. Jadi bahkan bukan pelajaran saya saja Pak, pelajaran guru-guru yang lain juga sama, dia tidak begitu termotivasi. Seperti itu ya Pak. Nah, jadi dia itu seorang anak dari guru. Jadi dia sudah merasa seenaknya dalam pelajaran Bapak ya Pak. Betul Pak. Iya Pak, ini betul sekali Pak. Dia tuh seorang anak dari seorang guru, sehingga dia tuh merasa ada orang tuanya di sini, sehingga dia bertindak seenaknya Pak. Oke. Nah, kalau boleh saya tanyakan, upaya apa yang pernah Bapak lakukan untuk mengatasi perilaku siswa tersebut Pak? Selama ini upaya yang saya sudah lakukan yaitu membicarakan masalahnya kepada wali kelas, kepada rekan-rekan yang ada di sekolah saya juga sebagian guru, dan sampai sekarang siswi tersebut juga tidak ada perubahan sikapnya Pak. Oke. Nah setelah itu Pak, apa yang dilakukan oleh guru kelasnya? Kira-kira apakah sudah ada tindakan atau belum Pak? Siswa tersebut kayaknya sudah dipanggil Pak oleh wali kelas, diberikan peringatan dan arahan. Dia juga berjanji untuk tidak mengulanginya. Tetapi Pak, sampai saat ini dia belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Oh, seperti itu. Lalu jika dengan Bapak sendiri, apakah sudah coba untuk memanggil siswa tersebut? Saya belum Pak. Saya ragu-ragu, takut menambah masalah. Loh, kenapa takut Pak jadi menambah masalah? Saya takut salah langkah, dan saya juga khawatir karena ibu siswi tersebut takutnya jadi kurang baik pada saya Pak, ibu siswi tersebut, karena ibu siswi tersebut adalah rekan kerja saya di sekolah Pak. Oh, seperti itu. Terus Bapak akan membiarkan siswi tersebut berbuat seperti itu? Ya tentu tidak Pak, saya harus bisa mencari jalan keluar dan ketidaknyamanan yang saya alami sekarang. Nah, kemudian langkah apa yang akan Bapak ambil ke depannya? Saya akan meminta bantuan kepada wakil kepala sekolah, pada pihak-pihak terkait, karena kebetulan wakil kepala sekolah itu sangat dekat dengan guru atau ibu. On. Assalamualaikum Pak Sa. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Yopi? Ya Pak, alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Yupi dan sesuai dengan rencana, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar Pak. Alhamdulillah, tadi sudah dilakukan ya proses coaching dengan Pak Yopi, dan saya juga tadi menyaksikan sendiri bagaimana prosesnya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah ya, saya akan bertanya kepada Pak Reza, apa yang Pak Reza dapatkan pada saat coaching tadi dengan Pak Yopi? Yang saya lakukan tadi dengan melakukan sesuai dengan alur tirta Pak. Yang pertama dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah,
kemudian menentukan rencana, dan selanjutnya itu tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut Pak untuk menentukan solusi dari permasalahannya. Ya, akhirnya alhamdulillah Pak Reza sudah mendapatkan apa yang Pak Reza harapkan ya, yaitu melakukan coaching dengan alur tirta yang tadi sudah disampaikan tadi. Nah, begitu kebetulan saya sudah menyaksikan, mengamati proses coaching Pak Reza dengan Pak Yopi, bagaimana Pak Reza tadi menyampaikan atau menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian juga mengidentifikasi ya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada coaching, kemudian juga tadi Pak Reza juga mengarahkan ya coaching untuk mencari ya solusi permasalahannya dengan menanyakan bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh coaching untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Dan juga tadi juga Pak Reza sudah istilahnya membimbing coaching untuk menemukan ya rasa tanggung jawabnya pada dirinya ya, bagaimana atau kapan coaching melakukan rencana aksi yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, dan juga saya sudah melihat coaching yang Bapak lakukan tadi, bagaimana kehadiran penuh ya yang Bapak tadi lakukan, kemudian proses Bapak mendengarkan aktif ya apa yang jadi permasalahan dari coaching, kemudian juga Bapak juga mengarahkan ya coaching dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coaching bisa menyampaikan atau mengeluarkan apa yang menjadi ide rencana sebagai solusinya untuk permasalahannya depannya. Nah, Pak Reza, tadi terima kasih Pak Reza sudah melakukan coaching yang begitu bagus. Yang jadi pertanyaan saya mungkin sebagai bahan refleksi saja untuk kedepannya nih, Pak Reza, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Reza kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Pak. Ya, bagus sekali apa yang menjadi keinginan Pak Reza tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Pak Reza, kemudian juga keinginan kita semua untuk coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Reza atas tadi coachingnya, kemudian tanya kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan menjadikan pengalaman ya bagi kita, bagi saya khususnya untuk proses coaching yang lebih ke depannya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Siap, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.